Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sapa bilang, ini kurang lebih yang menyanyi ini himne dia merenungkan baik-baik. Bagus memang. Bangun pagi sembayang for anak cucu. Aduh, bagus. Ya. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, mama papa, oma opa yang baik, meskipun rambut putih, bibir tetap merah. Nah, itu keuntungan. Ya. Orang tua seringkali disamakan dengan orang sakit. Padahal banyak orang yang sudah tua masih sehat-sehat. Ada orang muda masih usia berapa ya mak? Sudah sakit-sakit. Jadi mau tua atau muda, kalau saat kita punya tubuh mengkonfirmasi usia, maka torang kita ini terbatas. Saya sendiri belum tua-tua amat. Ya. Tapi umur 21 Pastor Simon main badminton dari setengah 3 sore sampai jam 8 malam. Memang gantian, setelah ganti satu set istirahat masuk yang lain. Kadangkala yang lain ini kurang dia punya pemain, saya lanjut. Tapi sekarang main di atas itu dengan karyawan-karyawan ini dari setengah 4 jam 5 sudah dulu. Main sampai itu bulu-bulu badminton itu tercabut-cabut. Karena kita frater ya, kita punya uang saku sedikit. Sekarang bukan bulu-bulu badminton tercabut-cabut, nafas tercabut-cabut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama di Mamajang mempersembahkan perayaan syukur bahwa ketika dialami masa lansia, dialami masa tua karena tidak semua orang bisa menjadi tua, dialami rasa sakit karena di dalam sakit itu kita semakin dekat pada Tuhan. Apa yang kita bilang kalau oh Tuhan kodong? Pasti. Kalau sakit itu kita teriak Tuhan itu mulai dari nada do sampai si. Tuhan, 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 kodong. Semakin dekat kita dengan Tuhan. Tapi apa yang sungguh dibutuhkan oleh orang tua yang sakit? Cinta dan permata. Cinta dan perhatian. Jangan kau taburi cinta dengan permata, bukan. Tapi cinta dan perhatian. Bentuk cinta dan perhatian bisa beragam. Tetapi hari ini bersama tema orang sakit sedunia kita melihat bentuk cinta itu adalah rawatlah dia. Dia siapa? Yang sakit. Yang sakit yang mana? Orang-orang di sekitar kita. Berbahagialah yang masih punya orang tua. Merawat. Perawatan terhadap orang tua dan orang sakit inilah yang sungguh menjadi kehendak Allah. Yang sehat saja Tuhan bilang kau harus kasih dia makan. Bagaimana Tuhan? Apa yang ada sama kau? 7 roti bawa kemari. Maka orang yang mendampingi merawat orang sakit pertama-tama adalah ketika dia memberi perhatian. Dan bentuk perhatian itu bisa dengan memberi dia obat-obatan. Bisa dengan mengontrol makan minuman. Bisa dengan menemani cerita percakapan. Ini semua yang dilakukan. Dari pihak yang merawat orang sakit. Bagaimana dari pihak yang sakit? Dari pihak mereka yang lansia dan sakit,
kita perlu menggembirakan hati atau membahagiakan hati. Jangan ditunggu orang lain kasih bahagia lalu bahagia. Kita sendiri membahagiakan hati kita. Dengan apa? Jangan banyak pikiran. Bilang di samping, jangan banyak pikiran nah. Bilang satu-satu di samping, dekat-dekat. Jangan banyak pikiran nah. Jangan banyak pikiran nah. Yang kedua adalah jangan banyak melawan. Ini orang tua toh. Mama jangan ke situ, dia ke sana. Jangan mak, nanti jatuh, duduk maki, dia berdiri. Ini saya tidak bilang orang tua di sini, tidak. Orang tua di kutub utara di sini dengar-dengaran. Di sini orang tuanya dengar-dengaran. Saya tidak tahu. Saya khotbah ini dipersiapkan, saya persiapkan, tapi tidak wawancara satu-satu. Bagaimana orang tua? Bagaimana lansia? Tidak. Tapi ini adalah gejala umum orang tua. Dimarah, diperingati, melawan. Kadang-kadang kau apa? Kau, kenapa kau marah-marah saya? Tahu begitu saya cekik kau waktu lahir. Nah, mau apa kau? Orang lansia, orang tua sudah sakit tetapi sulit menerima kenyataan bahwa saya sudah tidak bisa main badminton dari 2:30 sampai jam 8 malam. Sekarang saya harus paksa tetapi nafas tercabut-cabut. Pastor Simon belum 40. Saya bisa bayangkan kalau misalnya orang yang usia 80 tahun lalu lomba lari karung. Ya. Omas Neki sudah usia 80-an. Tidak mungkin kita suruh goyang poco-poco. Ini keadaan di mana kita menerima. Tetapi apa yang saya lihat dari Omas Neki, minimal Omas Neki dan oma-oma yang lain, opa-opa yang lain, ketemu dengan saya selalu tertawa, selalu senyum. Bapak Ibu, ada satu hormon di dalam tubuh kita bernama hormon dopamin. Hormon ini selalu terhubung dengan yang namanya satu sistem di saraf otak kita yang mengeluarkan outputnya keluar, yakni sensasi kegembiraan. Ada neurotransmitter dalam bahasa sistem saraf ya. Jadi kita perlu bahagiakan. Tetapi tidak mampu meskipun kebahagiaan didatangkan dari luar, tidak bisa, harus dari dalam. Karena hormon ini ada dalam tubuh saya, bukan ada sama anak saya, bukan ada sama suami saya, bukan ada sama istri saya. No. Hormon ini ada dalam diri saya sehingga membangkitkan hormon dopamin, mengeluarkan sensasi kebahagiaan. Waktu COVID 2019, 23 Maret 2019, 23 Maret itu Pastor Fani punya ulang tahun. Saya ingat persis karena sudah siap kue ulang tahun, lalu batal dibawa ke Pangamasean. Kurang lebih tanggal 20, maklumat Kapolri keluar. Tidak boleh kemana-mana, semua saya punya mama sakit. Saya pulang. Meskipun susahnya minta ampun, urus. Pak Peter memfasilitasi di bandara dan sebagainya. Harus pulang. Waktu itu ada umat yang juga dorong, pastor harus pulang. Karena kadangkala kebahagiaan anak itu membahagiakan. Saya ingat waktu itu saya tidak mau pulang, tetapi ada umat yang meminta, pastor pulang. Kasihan mama, pergi lihat. Apalagi waktu itu kalau mati tidak bisa keluarga lihat, dikubur secara paksa. Saya juga pikiran. Lalu waktu itu saya pulang sampai saya di karantina 2 minggu. Di karantina saya 2 minggu. Ya. Di rumah tante saya. Cek mama bagaimana. Pada suatu malam kakak saya telepon, ini ada burung selalu teriak di atas atap.
Menurut kepercayaan kampung kalau ada burung teriak itu sudah dekat mati. Lalu saya bilang, ambil senapan angin, kakak ipar punya, tembak. Susahnya kalian itu cuma gara-gara burung itu. Cari itu burung, tembak saja. Lalu saya telepon beberapa, mungkin 2 hari, satu ibu Manado yang lama sekali tidak ketemu saya. Tapi lalu tiba-tiba juga sudah hilang. Maksudnya hilang kontak juga karena saya kehilangan nomornya. Beliau tidak telepon lagi karena handphone rusak dan sebagainya. Waktu itu dia tanya, halo Pastor Simon, halo, ada di mana? Ini masih di Makassar? Ya masih di Makassar. Pastor jangan keluar-keluar. Kenapa? Nih boleh keluar Pastor, sekarang COVID begini-begini. Pastor di mana sekarang? Ada di Gorontalo. Bikin apa Pastor Gorontalo? Mama sakit. Saya jelaskan begini, oh Pastor, saya punya mama umur 85 Pastor. Ibu ini sekitar 62, 63. Saya punya mama Pastor 85 tahun. Sudah tua, orang tua itu Pastor harus dibahagiakan, kata ibu itu. Jadi Pastor waktu itu saya kasih saya punya mama uang 50 juta. Mati nih Cak. Saya waktu itu Bapak Ibu bawa uang 8 jutaan. Saya bilang ini kalau saya kasih, habis saya pulang jalan kaki ke Makassar. Tapi yang menarik ibu itu bilang, ya Pastor benar. Setelah saya kasih 50 juta, mama saya sembuh. Tuhan saya pikiran. Lalu dia bilang, Pastor ada rekening? Alhamdulillah. Ada. Pastor saya transfer 10 juta. Karena dia tidak bilang untuk siapa, dia cuma bilang Pastor atur, maka saya diskon 50%. Mama 5 juta, saya 5 juta. Karena mama itu ibu dari pastor, saya atur mama 5 juta. Saya telepon kakak saya, besok datang kemari bawa keranjang yang dirajut-rajut mau ke pasar itu di kampung, dari tali apa itu. Bawa keranjang itu, bawa hand sanitizer. Datang saya punya kakak. Kau di depan pagar, gantung di besi, semprot-semprot. Nanti saya hitung saya punya uang yang 8 juta, ambil 5 juta, ada di rekening 10, ikat dengan karet, semprot, lempar. Masuk dia bawa pulang. Saya bilang kasih sama saya, kasih sama mama. Dikasih sama mama. Besoknya malamnya, besoknya saya telepon lagi Bapak Ibu. Telepon, bagaimana kakak, mama sudah ada perubahan. Tadi malam anfal lagi. Saya bilang kasih pulang itu uang 5 juta. Maksudnya untuk baik. Di sini saya sadar Bapak Ibu, kebahagiaan orang tua bukan karena duit. Meskipun orang tua butuh duit, tetapi pertama-tama karena perhatian. Rawatlah dia dengan cara kita, dan orang tua lansia bahagiakan hati Anda. Amin. Amin. Jangan pulang dari sini. Bahagiakan. Mau naik tangga kalau perlu, haleluya. Naik lagi satu, puji Tuhan. Ya. Karena yang memberatkan kita diri kita sendiri, yang membahagiakan kita adalah kita sendiri. Tapi jangan sok-sok. Pulang tongkat dilepas, kursi roda ditendang, jangan. Ada porsinya, tetapi ditaruh dia punya spirit. Pegang tongkat, tidak ada lagi. Dede, kenapa saya sudah kaki 3 di? Tuhan terima kasih saya masih bisa berjalan. Di kursi roda tidak usah pikir, kenapa saya ini sudah tidak bisa berjalan. Tuhan terima kasih saya masih bisa menatap anak cucu saya. Syukuri apa yang masih ada tersisa di hari-hari hidup Anda. Amin. Sekarang bilang di dalam hati, saya akan membahagiakan diri. Tidak usah bilang teman kiri kanan. Bagi orang tua lansia yang sakit, saya akan membahagiakan diri. Saya akan membahagiakan diri. Semoga demikian.